Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Keindahan karunia Tuhan hari ini akan lebih sempurna dinikmati bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu 11 ayat 15 yang demikian bunyinya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, Wahyu kepada Yohanes ini ditulis pada masa orang-orang Kristen ditekan dan dianiaya karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, dengan maksud untuk memberi harapan serta semangat kepada para pembacanya, dan juga untuk mendorong mereka supaya tetap percaya pada waktu dianiaya dan ditekan. Intinya yaitu bahwa melalui Kristus, Allah akhirnya akan mengalahkan semua musuhnya termasuk iblis, dan apabila kemenangan itu sudah tercapai, Allah akan memberikan surga yang baru dan bumi yang baru sebagai hadiah kepada umatnya yang setia. Godly Family yang dikasihi Tuhan, suara sangkakala yang ketujuh memberitakan suatu pengumuman bahwa dunia telah menjadi kerajaan Kristus, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Mereka layak bersuka cita karena dengan bunyi sangkakala yang terakhir. Dengan kata lain, sangkakala ketujuh menyangkut peristiwa-peristiwa yang berlangsung sampai kedatangan Kristus kembali. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kedatangan Yesus pertama kali, Yesus datang sebagai juru selamat. Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, dan Yesus menjalani hukuman atas dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yesus menebus semua dosa-dosa kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Bagi setiap manusia yang percaya dan menerima Dia di dalam kehidupannya sebagai juru selamat, maka mereka akan diselamatkan dan mereka akan mendapatkan tempat yang kekal di surga. Namun sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya kepadanya, maka mereka tidak akan mendapatkan jaminan hidup kekal. Kedatangannya yang kedua, Yesus datang sebagai hakim dan raja atas dunia ini. Dia akan memerintah di dunia ini untuk selama-lamanya. Tidak ada yang lain selain Yesus. Yesus datang untuk mengangkat dan menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya dan menghakimi semua manusia yang tidak percaya kepadanya. Sebagaimana nats Alkitab yang kita baca hari ini, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa dunia penuh dengan kejahatan, bahkan orang-orang Kristen mungkin harus menderita dan mati. Yesus adalah Tuhan. Ia menaklukkan seluruh umat manusia dan semua kekuatan yang melawan Allah. Allah menganugerahkan upah yang berlimpah kepada mereka yang setia kepadanya, terutama mereka yang kehilangan nyawanya demi Dia. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa hidup kudus, hidup berkenan bagi Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Tetaplah setia melakukan firman Tuhan sampai pada hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya, sehingga Ia mendapatkan ada iman di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa hidup kudus, hidup memuliakan Engkau, setia kepadamu sampai Engkau datang kedua kalinya ke dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.